warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septigia Aprima, NIM 1914-030027. Saya dari MPIA BP 19. Saya perwakilan dari kelompok 12. Kami di sini akan membahas tentang tentang integrasi di Indonesia. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang isu-isu integrasi nasional. Di sini mari kita lihat sama-sama ini peta Indonesia. Indonesia itu terletak di antara dua samudra. Pertama ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia. Juga terletak diapit. Indonesia ini diapit oleh dua benua, yaitu ada benua Asia di sini, ada benua Australia di bawah. Dan posisi silang, ini kan posisi silang dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia, benua Australia. Posisi silang tersebut itu memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, disebut juga dengan potensi. Dan juga menunjang kemajuan Indonesia karena letaknya yang strategis, tentu banyak orang-orang yang berdatangan sehingga ekonomi pun menjadi maju dan juga terciptanya perdamaian dunia. Tapi posisi silang tersebut juga memberikan dampak yang negatif sehingga menjadi ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang ancaman. Ancaman itu terbagi atas dua, yaitu militer dan non-militer. Pertama, ancaman militer. Ancaman militer itu terbagi pula menjadi dua, yaitu dalam negeri dan juga luar negeri. Yang dalam negeri terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada disintegrasi bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disintegrasi bangsa. Disintegrasi itu tentu perpecahan atau seperti di sana tadi yang dapat memecah belah bangsa kita. Di sini juga ada keresahan sosial. Selanjutnya ada juga upaya penggantian ideologi, dan yang terakhir ada makar dan penggulingan pemerintah. Selanjutnya ancaman militer luar negeri. Ada pelanggaran batas wilayah bagi negara-negara lain. Karena Indonesia ini luas, tentu berbatasan dengan berbagai negara. Dan jadi di sini banyak negara-negara lain yang bisa dibilang sengaja melampaui batas dari Indonesia ini sehingga terjadilah pelanggaran batas wilayah. Selanjutnya ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang luar negeri terhadap kita Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, ada aksi teror yang dilakukan oleh teroris-teroris dari luar negeri. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ancaman yang non-militer. Ancaman non-militer ini terbagi atas 6 dimensi. Dimensi yang pertama ada dimensi ideologi. Dimensi ideologi ini adalah Dimensi ideologi ini adalah sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Dan juga ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi seperti yang dalam negeri ini. Selanjutnya yang kedua ada ancaman berdimensi politik. Di sini politik ini merupakan instrumen utama dalam penggerakan perang. Hal ini dibuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan negara. Sungguh sangat bahaya ancaman berdimensi politik ini. Selanjutnya yang ketiga ada ancaman berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi ini terbagi pula atas dua, yaitu ada internal dan eksternal. Yang internal ini, yang internal ada contohnya saya buat di sini, inflasi dan pengangguran. Sebenarnya banyak contoh lainnya seperti di sini disebutkan infrastruktur yang tidak memadai serta sistem ekonomi yang tidak cukup jelas. Selanjutnya kita masuk ke
dimensi ekonomi yang eksternal atau yang dari luar. Nah, di sini bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saingnya yang rendah, dan juga tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Ada ancaman berdimensi sosial budaya. Di sini disebutkan ancaman sosial budaya ini bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Beserta dengan konflik horizontal, yaitu suku, agama, ras, golongan, dan sara, dan lain-lainnya. Karena Indonesia ini beragam, tentu kita memiliki banyak suku, banyak budaya, banyak agama, serta dari berbagai daerah yang berbeda. Bahasa-bahasa pun juga berbeda kita sama Indonesia. Tapi di sini, agar kita tidak terpecah belah, tentu kita harus menjunjung tinggi yang namanya toleransi, agar kita tidak sama-sama merasa tersaingi, agar kita sama-sama tidak merasa keterbelakangan, agar kita harus bisa menjadikan perbedaan itu sebagai sumber untuk kita menyatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita masuk ke ancaman berdimensi teknologi informasi. Di sini kemajuan pengetahuan atau sekarang kan sudah disebut dengan zaman milenial atau semua berbasis dengan ilmu teknologi. Di sini perkembangan teknologi itu tentu memberikan dampak yang sangat positif bagi para pengguna yang pintar, yang bijak dalam menggunakan teknologi. Tapi bagi orang-orang sebagian orang yang tidak terlalu paham, itu akan bisa menyebabkan perpecahan. Bisa terjadi di dalamnya itu bisa mencemarkan nama baik, ataupun karena hanya dengan jari orang bisa sakit hati hanya karena kita memposting sesuatu, kita menyebarkan sesuatu, menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, akan membuat sebagian pihak merasa sakit hati, merasa tersinggung, sehingga bisa memicu terjadinya proses itu, perpecahan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke ancaman non-militer berdimensi keselamatan umum. Baik, keselamatan umum. Ancaman ini bisa terjadi karena bencana alam. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Dan juga ketika kita berbicara keselamatan, di sini kita sebagai manusia, kita yang memakai alam ini, jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, tentu tidak akan terjadi yang namanya seperti kebakaran, bisa banjir juga. Itu yang menyebabkan siapa jika tidak manusia? Longsor juga satu lagi. Kalau kebakaran misalnya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ia akan seperti setelah merokok, ia akan membuang puntung rokok sembarangan. Tentu itu sangat tidak bagus gitu loh, dan bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dan juga longsor, itu disebabkan karena mereka yang suka menebang pohon secara sembarangan, sehingga menyebabkan tanah itu turun ataupun disebut dengan longsor. Dan juga banjir, itu karena ulah manusia juga. Mereka membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, masih ya berkeliaran lah istilahnya gitu ya, masih sampah-sampah banyak berserakan. Itu karena kesadaran dirinya belum ada. Oleh karena itu, kita manusia, semuanya rakyat Indonesia, kita harus bersama-sama menjaga keutuhan negara kita, menjaga kebersihan negara kita, agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.